Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan materi kami mengenai demografi dan angkatan kerja. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu demografi. Pengertian demografi adalah dalam bahasa Indonesia terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Demografi mempelajari penduduk atau suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur, komposisi penduduk, dan perkembangannya, perubahannya. Dan menurut Philip N. Hauser dan Dudley Duncan bahwa demografi adalah mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena natalitas atau fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Dari kedua definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Baik, untuk materi kedua yaitu mengenai teori penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit. Untuk pengukuran, sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi, nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 sampai 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori. Umumnya para ahli dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri dari penganut sistem Malthusian. Aliran Malthusian dipelajari oleh Thomas Robert Malthus, dan aliran Neo-Malthusian dipelopori oleh Gerhard Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada. Salah satunya teori dari aliran Malthusian bahwa penduduk seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari bumi ini. Pendapat tersebut dari karangannya yang berjudul Essay on Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Terima kasih.